Bagian 1. Wilayah Atlantis. Di seluruh kaki bukit gunung berapi Atlantik yang subur, kehidupan para petani dengan tenang atas hasil sawah, ladang, dan kebun yang berlimpah, sementara hasil peternakan sapi, kerbau, kuda, kambing, dan ayam memberikan hasil peternakan yang lebih daripada cukup. Sistem pengairan tertata, tidak ada pencemaran terhadap sumber air. Hasil perkebunan seperti anggur dan tuak yang memabukkan tidak boleh diminum oleh rakyat wilayah Rangkoro karena akan menjadi sumber biang masalah, sebaiknya dijual kepada daerah sekitarnya. Penduduk wilayah Rangkoro lebih maju daripada daerah sekitar karena banyak ilmuwan yang mampu mengembangkan kemampuan daya pikir dan daya ciptanya. Listrik tenaga air pun sudah ditemukan oleh penemu-penemu wilayah Rangkoro. Untuk menerangi pusat kota, kotoran ternak sebagian diwajibkan untuk pupuk kandang dan sebagian diwajibkan ditampung dalam tampungan khusus untuk menghasilkan biogas guna keperluan dapur, serta untuk menerangkan jalan model lampu gas seperti lampu petromak, karena tenaga listrik mikrohidro saat itu masih terbatas untuk penerangan pusat kota pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Penduduk mampu membuat pipa guna mengalirkan gas untuk penerangan jalan, sehingga bila dari atas bukit wilayah Rangkoro terang benderang di malam hari, membuat iri perkampungan-perkampungan di sekitar. Penduduk juga mengenal besi untuk peralatan pertanian serta pembuatan alat-alat perang seperti pedang, panah, lembing, bahkan mesiu pun sudah bisa dibuat sekaligus senapan perang dorgo. Maksudnya setiap bunyi dor kemudian disogok untuk dibersihkan. Juga tembakan model meriam yang dilengkapi dengan 2 roda dan lain-lain peralatan perang. Bahkan wilayah Rangkoro mampu menciptakan senjata penghancur model parabola dengan cahaya matahari, kemudian diarahkan ke sasaran, titik apinya mampu memberikan panas 2000 derajat Celcius. Senjata parabola ini sangat dibanggakan oleh raja serta para bala tentara Rangkoro. Apapun yang terkena sinar bola barat titik api akan meleleh terkena panasnya. Namun senjata ini tidak mampu dipindahkan, hanya diarahkan ke arah musuh yang datang dari laut menuju daratan Rangkoro. Wilayah perkampungan Rangkoro sangat pelit berbagi ilmu kepada perkampungan di sekitar. Diam-diam penduduk Rangkoro mengumpulkan pedang dan peralatan perang lainnya. Mereka memenuhi perintah kepala suku yang menyebut dirinya Raja Rangkoro yang Agung. Penduduk perkampungan Rangkoro sangat bangga akan kepandaian, kemampuan, dan kesaktian rajanya berkat kepemilikan pedang sakti warisan ayahnya. Kepatuhan penduduk perkampungan Rangkoro membuat rajanya semakin percaya diri untuk menjadi raja umat manusia di seluruh wilayah Atlantik. Pemikiran demikian juga sangat didukung oleh patihnya yang tidak lain pamannya sendiri, Ranggayung, yang sebenarnya ingin berkuasa menjadi patih seumur hidupnya, serta panglima perang Rangkono yang tidak lain adalah saudara sepupu Rangkoro. Rangkoro, Paman, aku ingin berkuasa sebagai raja sekaligus sebagai sesembahan bagi seluruh umat manusia di bumi Atlantik untuk menggantikan sesembahan Dewa Matahari selama ini. Apa yang harus aku lakukan, Paman? Ranggayung, Raja Rangkoro yang Agung, sudah memiliki kesaktian karena pedang sakti warisan mendiang ayahmu. Tentara juga sudah memiliki kekuatan dan nafsu berperang yang tiada tandingnya. Persiapan memerangi semua wilayah mudah dilakukan, tinggal menunggu perintah sang raja. Yang kurang hanya satu, anakku. Patih Ranggayung berhenti sejenak, ingin melihat reaksi dari keponakannya. Rangkoro, menurut Paman, apa yang kurang? Ranggayung, anakku Raja Rangkoro yang Agung, satu yang kurang adalah setiap manusia hidup di bumi ini akan mati. Ingat, ayahmu yang sudah mempersiapkan tahta untukmu
agar meneruskan cita-citanya menjadi Raja Rangkoro yang agung, dan sebagai sembahan umat manusia di bumi Atlantik, meninggal saat belum menikmati kekuasaan seperti sekarang ini. Rangkoro, Paman, coba sebutkan, aku ingin melakukan apa yang Paman maksud. Ranggayung, anakku Rangkoro yang Raja yang agung, Paman sudah tua. Seandainya Paman masih muda, dan ketika tahu ayahmu memiliki kehendak yang demikian, pasti Paman akan melaksanakan perintahnya. Paman sudah tua, tentu Paman tidak sanggup memenuhi permintaanmu.